Jawab telepon dah. Saya bisa katanya. Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam. Mulai rekam ya. Untuk malam ini kenapa kita buat Zoom lagi, karena kita mengulang dari pertemuan 7, di mana untuk menambah pikiran kakak-kakak yang kemarin tidak masuk ya Kak. Kakak-kakak, kita akan mulai saja ya Kak. Kita 2JP. Dan untuk materi kita hari ini adalah kita modul 1.5 Kak. Oke, baik Kak. Selamat malam, salam bahagia, assalamualaikum, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sesuai kesepakatan kita Kak, ini adalah tatap maya yang ke-7. Kita tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, hadir seutuhnya kakak-kakak, mulai dari kita masuk sampai di akhir. Menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat. Jika ingin bertanya, silakan reset. Tujuan kita pada sesi ini adalah yang pertama, peserta atau kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah kakak-kakak mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah kakak-kakak mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan Big One Design. Itu adalah tujuan kita, sedangkan agenda kita pada sesi ini adalah yang pertama itu Big One Design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara, kurikulum Merdeka. Baik kakak-kakak, pada aktivitas kita yang pertama ini adalah tentang Big Word Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Di sini kakak-kakak, kalau saya tanya, menurut kakak-kakak saat ini untuk pengetahuan tentang kurikulum Merdeka di level mana lah kira-kira, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kira-kira sudah di level mana antara 1 sampai 10 kakak-kakak? Kiranya kakak-kakak boleh tuliskan di dalam kolom chat saja. Antara 1 sampai 10 di level mana pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum Merdeka dalam PJOK tersebut. Kak Siti Fauzi di angka level 8, berarti sudah lebih paham ya Kak tentang kurikulum. Kak Asmiwati di level 7, Kak Rina 7, kakak-kakak yang lain. Kak Abdul, Kak Syukur 7, Kak Siti mulai memahami. Ayo kakak-kakak, sudah di level mana?
Ya, kakak-kakak yang lain. Sambil tolong Kak, Kak Habibi tolong dihubungi ke Al-Amin ya Kak. Kakak-kakak yang lain, Kak Ismet di level 5. Ayo kakak-kakak. Kak Fauji di level 7. Silakan kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak yang lain, ayo Kak. Sudah di level mana? Kak Awi sudah di level 9,5. Berarti sudah paham betul ya Kak. Mantap Kak Awi. Kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak yang lain, ayo. Gimana Kak? Apakah sudah pada level yang tertinggi? Oke, Kak Awi sudah masuk ke level yang paling tinggi ya Kak. 9,5. Berarti Kak Awi sudah pasti paham tentang pembelajaran PJOK khususnya di kurikulum Merdeka. Baik, di dalam kurikulum Merdeka ini saya yakin kakak-kakak sudah paham sekali, paham betul bagaimana kurikulum kita saat ini, dan dengan adanya kurikulum ini tentunya perubahan kita dalam cara mengajar juga pasti akan lebih berbeda dan juga pasti akan lebih menyenangkan kalau kita lebih paham. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Di sini apa tujuan kakak-kakak dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Apa tujuan yang kakak ketahui dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Sekarang boleh silakan kakak-kakak mainkan jarinya, silakan ketik di dalam kolom komentar aja Pak. Di kolom chat kita saja. Apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Kakak pasti lebih tahu tujuan pembelajaran PJOK ini dibuat di sekolah, tentunya banyak manfaatnya. Silakan kakak ketikkan di kolom chat. Apa kira-kira tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Kenapa harus dibuat di sekolah itu pembelajaran PJOK? Tentunya kakak-kakak sudah pasti tahu jawabannya. Silakan Kak Awi dengan level 9,5 harus lebih paham Kak Awi.
Silakan Kak. Belum ada nih jawabannya. Oke, Kak Fauzi. Menurut Kak Fauzi, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak bergerak dan menunjukkan kualitas fisik dan anak-anak bisa mengaplikasikan semua jenis permainan olahraga yang memang dikuasai oleh anak tersebut. Oke, Kak Fauzi, sedangkan Kak Rina, menurut Kak Rina tujuannya adalah memberikan kesempatan siswa untuk belajar bagaimana bergerak secara terampil dan cekatan. Oke, Kak Rina, Kak Ismet, membantu anak mengenal potensi sendiri. Pasti ya Kak, dengan adanya pembelajaran, anak lebih paham akan dirinya sendiri. Kak Syukur untuk memberikan edukasi ke peserta didik tentang pentingnya hidup sehat dan bugar. Sekaligus kita mengajari peserta didik kita untuk memahami artinya sehat. Kak Asmi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, daya lentur, dan kecepatan, dan membentuk pola hidup sehat, segar, dan bugar sepanjang hayat. Ya, Kak Asmiwati. Kak Asmiwati sudah lengkap banget ya, sudah berisi semua. Ayo kakak-kakak yang belum, yang lain? Atau ada yang ingin open mic, boleh. Silakan kakak-kakak. Ini baru 4 orang, 5. Silakan kakak-kakak yang lain. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Tentunya kenapa dibuat PJOK di sekolah, pasti tujuannya sudah tahu dan kita sudah paham. Dengan adanya pembelajaran PJOK ini, maka peserta didik kita dapat mengenali dirinya sendiri. Kak Al-Amin, pembelajaran PJOK meningkatkan kebugaran, daya tahan, disiplin, dan juga mengenal potensi diri. Kak Fitri, tujuan memberikan kesempatan kepada seluruh anak didik supaya anak didik bisa bergerak otot dan membentuk hidup sehat. Ya, karena sesuai dengan semboyan kita harus bergerak sepanjang hayat ya Kak. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita itu di sekolah. Kalau di rumah bergeraknya itu tidak olahraga, sudah jarang anak-anak sekarang melakukan olahraga karena tingkat kesadaran mereka untuk bugar itu semakin kecil akibat adanya kemajuan zaman sekarang. Baik, kakak-kakak, silakan kakak-kakak yang lain yang belum. Dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu tentu kita sudah paham seperti kakak-kakak yang sudah katakan tadi, sudah cukup lengkap, sudah cukup bagus. Dari semuanya itu tentunya kita akan mengetahui di sini dikatakan menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024 ini, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga
ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu adalah untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi, tujuan yang pertama itu adalah kakak-kakak mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, baik itu gerak, yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Jadi yang kedua adalah tujuannya membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi dengan adanya PJOK ini peserta didik kita dapat memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi mereka juga dapat mengetahui bagaimana hidup yang sehat, dengan bagaimana aktif secara jasmani di sekolah untuk kebugaran tubuh mereka masing-masing. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, tujuannya untuk membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional anak. Jadi tujuannya pembelajaran PJOK itu adalah itu dapat membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik kita. Dan yang keempat adalah dapat mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Dan inilah kakak-kakak tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita. Itu menurut kurikulum Merdeka tahun 2024. Baik kakak-kakak, sekarang mari kita diskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Kakak-kakak silahkan tulis di kolom chat saja. Apa pertanyaannya? Yang pertama itu adalah terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi, terlepas dari kurikulum yang manapun itu, apakah kakak-kakak selama ini sudah memahami dengan baik tentang tujuan mata pelajaran yang ada di sekolah kita, yang ada di RPP kita, yang ada di modul kita, dan itu menjadikannya itu sebagai acuan kita dalam pembelajaran. Silakan kakak-kakak ketikkan di kolom chat saja. Silakan kakak-kakak dengan menjawab soal yang pertama. Kak Awi mengatakan sudah saya lakukan dalam memulai kegiatan pembelajaran. Oke, Kak Awi. Berarti kakak sudah mengacu pada tujuan mata pelajaran yang ada di modul kita ya, Kak? Tentunya dengan kita berpacu dalam mengacu dalam tujuan itu, maka apa isi dari modul kita, apa aktivitas dari modul kita, tentu itu akan bisa tercapai. Oke, baik kakak-kakak yang lain. Kak Siti, ya sudah.
Kak Siti sudah melakukannya, dilakukan saat KBM berlangsung. Oke Kak Siti. Kakak-kakak yang lain? Ayo kakak-kakak yang lain. Silahkan dimainkan jarinya. Ketikkan jawaban kakak-kakak di dalam kolom chat. Oke, Kak Rina. Kak Rina sudah. Kurikulum merupakan landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan. Oke, Kak Rina. Tentunya kurikulum itu adalah sebagai landasan kita untuk memberikan sebagai acuan kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Khususnya itu adalah CP dan ATP kita serta tujuan pembelajaran kita. Kak Pauji sudah juga dan kita sudah mencobanya walau tidak semuanya kita lakukan. Terkadang secara tak sengaja kita tidak sepenuhnya berpedoman pada tujuan pembelajaran khususnya kurikulum tersebut. Oke Kak Pauji, kita harus secara bertahap ya Kak. Kalau secara langsung di situ kita dapat mungkin agak sulit juga kita. Kadang kita kembali ke gaya-gaya kita seperti dahulu, kita memberikan semua komando kepada peserta didik. Sehingga apa tujuan dari modul kita itu tidak kita sampaikan sehingga tujuan dari modul itu tidak tercapai. Tapi mari kita lakukan secara perlahan, walaupun itu perlahan mudah-mudahan kesampaian. Kakak-kakak yang lain, Kak Syukur, sudah Kak, karena setiap pembelajaran yang saya lakukan harus sesuai dengan tujuan yang jelas dan ditetapkan oleh pemerintah. Oke Kak Syukur, tentu yang sudah diberikan kita kepada kita sebagai landasan kita ya Kak. Sudahkah dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Baik Kak Asmi, kakak-kakak yang lain, silakan. Masih belum? Yang masih belum memberikan jawabannya kakak-kakak silakan. Kalau tidak agak lama mengetik silakan open mic boleh. Ayo kakak-kakak. Masih ada beberapa kakak lagi. Oke kakak-kakak silakan.
Oke, baik, kita lanjut ya, Kak. Soal, yang kedua, di dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut Kakak-Kakak, jika kita masukkan, ke dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini apakah bisa kita capai, Kakak-Kakak? Silakan Kakak-Kakak tuliskan di kolom chat kembali. Apakah konteks kurikulum Merdeka, tujuan-tujuan ini bisa kita capai atau tidak? Silakan Kakak-Kakak. Oke, Kak Syukur, sudahkah kurikulum Merdeka ada kurikulum K13 yang disempurnakan? Oke, Kak Syukur mengatakan karena kurikulum Merdeka ada kurikulum K13 yang disempurnakan. Berarti kurikulum menurut Kak Syukur ini kurikulum K13 itu disempurnakan dari kurikulum K13 disempurnakan di kurikulum Merdeka. Seperti itu ya, Kak? Kak Fitri sudah dilakukan sesuai kegiatan pendidikan. Oke, Kak Fitri. Iya, oke Kak Syukur. Tentu di dalam Kak Syukur mengatakan karena lebih fleksibel di dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya mungkin kalau kita kurang paham, mungkin kita merasa menganggap bahwasanya kurikulum ini kenapa sih asik berganti, padahal yang satu juga belum dimengerti, sudah datang yang baru ya Kak. Tapi kita melihat dengan adanya kurikulum Merdeka ini, cara mengajar kita dan cara pemberian pembelajaran kita, materi kita sepertinya lebih fleksibel seperti yang dikatakan Kak Syukur. Kak Fauji, sudah Kak? Ya, dan itu semua tergantung dari sarana dan prasarana dan dukungan dari semua pihak. Oke Kak, tentunya harus ada ya Kak, dukungan khususnya dari kepala sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana di sekolah kita. Baik Kak Siti, bisa karena Merdeka Belajar dalam pembelajaran PJOK yaitu memberikan peserta didik sesuai dengan gaya belajar dan kesenangan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Oke Kak Siti. Di kurikulum Merdeka Belajar ini pembelajaran PJOK memberikan peserta didik sesuai dengan gaya belajar dan kesenangan dengan menggunakan fasilitas. Baik, berarti dengan adanya Merdeka Belajar ini tentu peserta didik kita juga merasa merdeka ya Kak, karena ada kebebasan. Tapi kebebasan itu tentunya pada yang positif, tidak bebas seperti itu saja kita bebaskan. Oke, Kak Rina, sudah. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada seluruh sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, tentu kita harus melihat karakteristik dari siswa kita sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Jika tidak, kita tidak akan paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan pada pembelajaran PJOK selanjutnya. Apabila seperti kalau kita mendapatkan siswa yang ada yang tunarungu, ya Kak, ada yang difabel lah pokoknya.
apalagi khususnya di olahraga ini tentunya kalau fisiknya kurang baik, tentu kita harus berpikir apa yang harus kita berikan dan bagaimana cara pemberian prakteknya. Tentu itu adalah eh, yang harus kita pikirkan di dalam memberikan pembelajaran PJOK. Kakak-kakak yang lain, gimana Kak? Oke, baik, kita lanjut. Tadi kita mengatakan, kita kembali dalam konteks kurikulum, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Baik dari kita memahami tujuan umum penting dan sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Dan sekarang sudah mempersilahkan kita sebagai guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak pasti sudah melihat CP kakak-kakak masing-masing sesuai tingkat fase yang ada pada kelas kita masing-masing. Contohnya kalau yang SD itu fase A, B, C. Kalau untuk SMP D, kalau untuk SMA E dan F. Jadi tentu CP-nya pasti berbeda-beda khususnya di SD dan di SMP. Kalau di SMA dia sudah lebih tinggi untuk CP-nya. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Jadi dengan adanya CP ini kita sudah diberikan CP, tentunya kita di dalam modul kita harus kita turunkan kembali menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi walaupun ada tujuan pembelajaran ini, kita yang membaginya sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita. Tentu kakak sudah lebih paham. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya. Jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar tujuannya itu langsung kepada sasaran. Itu mungkin karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Ya kakak, kenapa nyasar-nyasar tujuan pembelajaran kita? Karena seringkali kita mengajar itu langsung fokus pada materi kita atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid sehingga tujuan kita itu tidak sesuai dengan tujuan di modul kita. Itu maksudnya kakak. Jadi sebelum kita langsung fokus ke materi, silahkan kita jelaskan dulu tujuan kita, apa yang harus dicapai kepada murid-murid kita. Oke, baik, kita lanjut. Dalam proses Big One Design ini, pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Proses Big One Design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, yaitu yang pertama, Big What Design mengembangkan, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua itu adalah menentukan metode penilaian. Yang ketiga itu adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kakak sudah membaca tentang proses Big What Design di modul 1.5 Kak. Kemarin juga sudah kita buka-buka LMS kita. Jadi ada 3 tahap dia yang secara umum
Yang pertama itu adalah mengidentifikasi, yang kedua itu adalah menentukan metode penilaian, yang ketiga itu adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi itu adalah proses Big Word Design. Selanjutnya pesan kunci untuk kita kakak-kakak bahwasannya Big Word Design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Big Word Design juga pada akhirnya membantu kita guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan juga penilaiannya. Jadi ini adalah pesan kunci yang kita harus pegang bahwasannya di dalam Big Word Design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan. Jadi Big Word Design juga akhirnya membantu kita menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan juga penilaian kita terhadap peserta didik. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke aktivitas 2, yaitu adalah penyusunan program PJOK. Di dalam penyusunan ini ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Baik kakak-kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua itu adalah, ini salah kak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini di sini kita lihat dia salah, tidak sesuai dengan definisi kurikulum berbasis standar. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Ini benar atau salah kakak-kakak? Salah, Kak. Salah. Kakak-kakak yang lain mengatakan salah atau benar? Salah. Oke, kita lihat ya kak. Oke, salah. Ternyata pemahaman kakak sudah paham ya. Selanjutnya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah? Betul. Salah. Kak Fauzi mengatakan salah. Tunggu. Benar, Kak, benar. Betul, Kak. Laki-laki dan perempuan. Oh iya. Kan ada 3 penilaian, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, kita lihat ya kak, benar atau salah? Benar. Oke, baik benar. Berarti kurikulum yang berbasis sesuai dengan standar yang dari definisi di bawah ini adalah kurikulum suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari dan keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya kak. Jadi dengan adanya itu tentunya kurikulum berbasis standar ini pasti sudah lebih bagus dan lebih kita pahami. Baik, kita lanjut ke kakak. Di dalam komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah struktur kurikulum, yang kedua itu adalah capaian pembelajaran, ketiga itu adalah pembelajaran dan asesmen, 4 itu adalah penggunaan perangkat ajar, yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Sehingga terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, itu adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tersebut. Setelah itu pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Itu dia kakak-kakak, jadi ada komponen kurikulum, itu ada 5.
1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran dan asesmen, 4. Penggunaan perangkat ajar, 5. Kurikulum satuan pendidikan. Baik Kak, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Itu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Tentu mengapa kurikulum operasional itu berbeda, itu karena kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari peserta didik yang ada di sekolah kita dan satuan pendidiknya. Dan ini bisa menjadi kabar gembira bagi Bapak dan Ibu, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal. Jadi kurikulum operasional itu tidak akan sama ya Kak antara satuan pendidikan yang di sekolah Kakak dengan di sekolah saya tentunya. Oke, baik, kita lanjut Kak. Di sini mengapa mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Ceritanya, yang pertama, kakak-kakak ceritakan bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Silakan Kak, diketikkan aja di kolom chat. Menurut kakak-kakak bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK itu sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pelajaran PJOK. Kita menggoyang jari aja ya Kak sampai habis. Karena memang itu permintaannya. Silakan kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak atau Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak. Sesuai dengan sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Atau rancangan kakak-kakak sendiri.
Oke, Kak Fauzi. Kita menyikapi langkah-langkah apa nih, Kak? Mikrofon kakak mati, Kak. Kepala ini, Kak. Oke, Kak Fauzi ya. Kak Fauzi menganalisa kebutuhan siswa, mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua ini adalah dengan cara menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan dan kebutuhan siswa yang edukatif, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, evaluasi dan penilaian yang holistik. Kak Ismet merancang pembelajaran PJOK, mempertimbangkan banyak aspek-aspek fisik, emosional, dan juga kebutuhan. Oke, Kak Ismet, Kak Rina, kakak yang lain, silakan Kak. Kak Awi sudah pulang, sudah siap Kak? Ini udah pulang, Kak. Oke. Oke, Kak Asmi, saya merancang program PJOK dengan pendekatan mempertimbangkan aspek fisik, aspek emosional, dan sosial murid sesuai murid saya melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemauan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Oke, Kak Siti, itu adalah mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik dan sosial peserta didik dan memahami bakat dan minat sesuai dengan kemampuan peserta didik,
dan melakukan keterampilan dasar dan sportivitas. Oke, baik Kakak, lanjut. Masih ada banyak waktu Kak, silakan Kak. Dikirim aja jawabannya Kak. Oke, Kak Syukur. Kalau di K13 merancang pembelajaran berdasarkan silabus. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, alur tujuan pembelajaran. Oke. ATP ya Kak, melalui ATP. Kalau di K13 itu berdasarkan dari silabus yang kita buat. Kita tidak ada dasarnya ya Kak. Oke, kakak-kakak yang lain masih banyak yang belum berbagi atau berbagi pengalamannya di sekolah. Kita disuruh berbagi cerita. Pada saat kakak-kakak menyusun modul kurikulum PJOK ini. Ayo kakak-kakak yang lain, Kak Fitri, mana Kak Fitri, Kak Al-Amin? Belum ada ini, ketikan Kak Al-Amin ini. Kak Henry juga. Langsung ada ya? Cuma ada. Kak Fauzi, apa kabar Kak Fauzi? Kabar baik. Mantap. Mana komentarnya Kak Awi? Komentar lah. Belum dapat komentar lagi Kak Fauzi. Apa gitu? Baru pulang. Baru pulang nih. Ketua, mana ketua? Ketua lagi di perjalanan. Dia boleh masuk ya, udah. Udah masuk dah. Hah? Masih tak mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan statistik, mengembangkan apa soalnya? Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program kerja itu sebagai speaker W. Iya, Kak Kak Henry. Syukur, maaf Kak Syukur. Saya sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dengan mempertimbangkan minat dan bakat kita dapat merancang program PJOK yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Oke, Kak Henry. Tentunya Kak Henry sudah paham ya.
Kakak-kakak yang open mic boleh silahkan berbagi cerita, Kak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK itu sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Boleh silakan kakak-kakak kalau mau open mic. Kak Awi udah sampai Kak Awi. Udah Kak Bibi, udah barusan sampai. Kamu Terus loba nih itu. aku dibahas dong kok. Apa dibahas ngomong. Kak Fauzi, tolong jelaskan Kak Fauzi apa nama Kak Fauzi, boleh mengerti game ini Kak Fauzi. Ikut ada ceritanya pada kedua orang kono giling. Aduh tanya pada malam itu khusus chat kata kakak tuh. Iya. Khusus chat ya. Mantap. Iya. Kami baru sampai ha. Lah gas lah. Ini dari siapa? Oke, kakak-kakak, gimana? Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah kakak? Silakan di kolom chat ya Kak, diketikkan saja. Kita berbagi cerita tapi melalui chat aja. Saya manjang-manjang tidak kayak ini dengan proses permainan. Atau ada yang ingin open mic, boleh? Jika ada yang ingin open mic. Ketua open mic ketua hajar. Besok Kak Fitri open mic-nya. Kak Fitri udah Kak daftar Fitri, lah Kak Fitri. kami tuh mau sampai. Kak Fitri, Fitrianto mana, udah San? daftar Kak Fitri. Mana sana? Mana tadi udah tuh. Kak Fitri sudah mengirim dia merancang tujuan pembelajaran yang dibutuhkan siswa-siswi tersebut. Itu kata Kak Fitri. Iko dari mana dapet kok Kak Fitri? Banyak akal tuh dah semuanya semuanya dari tadi gua. Kamu Mana Selama tuh ini Kak Fitri terpendam ya Kak? Enggak ini ya? Hah? Iya. aja. Daud. Jago dia sekarang. Udah Kak Anda hampir kalah aku Kak dibuatnya. Iya. Sudah makin maju ya kan? Sudah makin berani ya Kak? Iya. Kak Fitri udah daftar Kak Fitri. Oke kakak-kakak kita lanjut. Selanjutnya mungkin ini soal yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap
menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK pada kelas kakak. Oke, silakan kakak diketikkan di kolom chat apa saja selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari oleh kakak, diketikkan di kolom chat saja. Salah tuh. Duh. Duh. Belum. Oke, Kak Syukur mengatakan yang dianggap bernilai untuk dipelajari murid Kak Syukur adalah psikomotor, kognitif, dan juga sikap. Ya, tentunya psikomotor ini juga banyak nilainya, harus pasti atau kita paham pasti bernilai, apalagi kognitif dan juga sikap. Yang kedua Kak Asmi, keterampilan gerak, kebugaran, keterampilan sosial, ya Kak. Oke, Kak Siti, keterampilan fisik, kerjasama dengan tim atau kelompok saat pembelajaran, disiplin, sportivitas, dan lain-lain yang menyangkut hal yang positif. Tentu yang utamakan yang positif. Yang selanjutnya Kak Rina, keterampilan gerak, kebugaran, sosial, emosional, dan juga keterampilan sosial. Kita juga tuntut peserta didik kita agar tetap memberikan sosial atau bersosial kepada di sekitarnya. Kak Awi, yang dianggap bernilai yaitu sikap, kemampuan, dan pengetahuan dari seorang anak tersebut. Oke, Kak Ismet, menumbuhkan rasa percaya diri, membangkitkan motivitas belajar. Mantap, Kak Ismet. Tentunya itulah yang bernilai. Kak Fauzi, sesuatu yang bernilai untuk peserta didik adalah ketika pembelajaran PJOK anak cukup antusias dan semangat, dan disitulah anak-anak menunjukkan sikap kerjasama kelompok, berkelompok dengan sportif. Oke, Kak Fauzi, tentu dengan adanya antusias dari anak-anak itu, maka nilai yang mereka pelajari itu pun pasti kita anggap kita juga merasa puas dan merasa senang karena kita menganggap itu adalah nilai yang sangat baik.
Karena peserta didik kita di saat kita memberikan pembelajaran PJOK, mereka sangat antusias, mereka sangat senang untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, kakak-kakak yang lain? Oke, kakak-kakak kita lanjut yang ketiga. Soal yang ketiga adalah bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan kakak-kakak diketikkan di kolom chat bagaimana kakak-kakak atau bapak ibu akan mengintegrasikan semua yang kakak-kakak tulis tadi ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku di sekolah kita. Silakan kakak-kakak.
Oke, Kak Syukur. Bagaimana cara mengintegrasikan itu semua? Dengan cara mengaplikasikan ke modul ajar dengan menyesuaikan keadaan sekolah dan juga kebutuhan peserta didik. Oke, Kak Syukur. Tentunya kita harus melihat bagaimana keadaan sekolah kita ya, Kak. Ayo kakak-kakak yang lain kalau open mic juga boleh, silahkan Kak. Kalau lebih enak open mic silahkan. Oke, Kak Siti mengajar teknik dasar pembelajaran dan melakukan pendekatan kepada peserta didik dengan melakukan keterampilan fisik yang baik. Oke, Kak Siti. Kak Rina, saya menggunakan pendekatan keterampilan. Cara saya mengimplementasikannya yaitu dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam berbagai jenis olahraga atau aktivitas fisik. Oke, Kak Asmi, dalam pembelajaran PJOK, saya menggunakan pendekatan keterampilan, yaitu berfokus dengan pengembangan keterampilan fisik siswa, baik olahraga individu ataupun berkelompok. Oke, Kak Fauzi, saya menggunakan pendekatan keterampilan dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa, baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Oke, kakak-kakak yang lain, silakan Kak Fitri, Kak Al-Amin. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Yang masih mengetik silahkan dikirimkan. Di dalam kurikulum Merdeka ada 6 yang mempengaruhi pengembangan program PJO kakak-kakak. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua itu adalah konteks masyarakat. Yang ketiga itu adalah waktu. Keempat, alokasi jam pembelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan keenam, teknologi. Jadi yang 6 faktor ini yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi pengembangan program PJOK di sekolah kita, baik pun itu di sekolah saya, di sekolah kakak-kakak. Jadi
Ini sangat mempengaruhi ya Kak dalam pembelajaran PJOK. Baik, baik Kakak, sekarang kita masuk ke aktivitas 3. Seperti ini adalah yang terakhir, aktivitas yang terakhir. Di sini dikatakan karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Tentu kakak-kakak sudah kenal siapa Ki Hajar Dewantara. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau bacakan jawaban dari Kak Habibie sejalan dengan apa yang disampaikan Kak Syukur. Menyusun modul ajar dengan memperhatikan kondisi sekolah guna mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Keterampilan anak baik secara individu maupun berkelompok. Oke, dari Kak Ismet, dengan cara pendekatan untuk mendorong siswa untuk berkembang. Oke, baik kakak yang sudah memberikan jawaban yang baik ya, sudah memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman kakak. Baik, selanjutnya kita ke aktivitas 3 kakak, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar dalam pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara. Oke, baik kakak, kita lanjut. Selanjutnya di sini soal yang kita baca. Kalau saya tanya, mungkin kakak paham siapa Ki Hajar Dewantara. Di dalam kurikulum kita, jika kita buka PMM, kita disuruh untuk melakukan pelatihan mandiri. Yang pertama kita lihat adalah artikulasi dari Ki Hajar Dewantara ini di dalam pendidikan nasional. Jadi kakak paham tentu dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Jadi menurut kakak, kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silahkan kakak ketikkan juga di kolom chat atau boleh dijawab langsung. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini? Silakan kakak, kalau ada open mic boleh silakan.
Oke, baik Kak. Kak Ismet dengan cara pendekatan untuk mendorong siswa untuk berkembang. Oke, Kak Ismet, Kak Fauzi metode aja. Kak Fitri dengan cara mengembangkan keterampilan siswa. Maaf, lagi di jalan. Oke, Kak. Kak Awi yaitu tentang tujuan pembelajaran peserta, strategi, dan metode pembelajaran. Oke, Kak Asmi. Oke, Kak Fauzi metode dan evaluasi ya. Tadi metode aja. Di atas ditambah dengan evaluasi. Ya, Kak Asmi kata kunci yang berulang kali yaitu tujuan pembelajaran berpusat pada peserta didik serta metode dan juga evaluasi. Kak Siti pembelajaran dengan meningkatkan keterampilan fisik atau gerak, mengelompokkan siswa dalam pembelajaran sportivitas. Oke, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, silakan yang masih belum mengirimkan soal jawabannya. Kak Habibi, Student Center Learning. Buat mama. Oke, Kak Habibi, Student Center Learning atau berpusat pada peserta didik. Kak Syukur, tujuan pembelajaran, aktivitas gerak, pengetahuan, fisik di dalam pembelajaran PJOK. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Yang masih menulis, Kak Rina, tujuan pembelajaran keterampilan gerak dan fisik dalam pembelajaran PJOK. Oke, kita lanjutkan. Apa yang telah kita bahas itu merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi yang sudah kita bahas mulai dari aktivitas 1, aktivitas 2, dan juga sampai aktivitas yang ketiga ini itu semuanya adalah merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Di antaranya itu adalah fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan di situ untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Jadi kita fokus pada materi esensialnya. Selanjutnya itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi di dalam kompetensi dan karakter ini, di dalamnya ini terdapat kompetensi sosial, emosional, dan moral juga dari peserta didik kita. Oke, selanjutnya adalah fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi itu dia kakak-kakak karakteristik kurikulum merdeka. Selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan meningkatkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di mana kita tahu Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dia menggarisbawahi bahwasannya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak didik kita di sekolah. Agar apa? Agar peserta didik kita dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu dia Kakak. Oleh sebab itu, Kakak, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi agar dapat diperbaiki lakunya atau laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, Kakak, mungkin ini akhir dari sesi kita ya. Pada akhir sesi kita ini, Kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan mencakup Big What Design. Jadi Kakak sudah paham dan bagaimana itu kurikulum menurut Kakak, menurut kurikulum dan juga menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Kakak. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya mau Kakak memberikan refleksi atau bercerita hal baik apa yang Kakak dapatkan pada malam ini dari materi pembelajaran kita malam ini. Silakan Kakak. Sepertinya Kak Audi. Ya, saya coba ya Kak. Oke Kak. Dengan kita sudah belajar tentang kurikulum pada malam hari ini, bahwa sebenarnya kurikulum itu bukan menjadi hal yang memberatkan buat kita. Jadi apapun bentuk kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan. Kemudian kita juga harus bisa menjalankannya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Karena kalau memang kita tirukan semuanya dari kurikulum itu, ya karena di setiap sekolah itu kita berbeda-beda. Ada yang sarana prasarananya lengkap, kadang kondisi anak didiknya. Jadi intinya kalau PJOK ini kalau bahasa singkatnya pandai-pandai lah Kak. Nah itu yang penting tujuan pembelajaran bisa dicapai. Nah, dari saya itu aja Kak. Terima kasih. Oke Kak Fauzi, terima kasih Kak Fauzi dengan refleksi atau jawaban yang cukup bagus ya. Tergantung dari situasi dan kondisi dari sekolah masing-masing. Oke, kakak yang lain silakan. Kakak sepertinya dari tadi Kak apa yang belum ini ya? Kak Fitri boleh silakan Kak Fitri. Boleh lah. Ayo Kak Fitri. Ada? Silakan Kak Fitri.
Lagi keluar ya? Oke, kakak-kakak yang lain silakan. Silakan. Kawi. Kakak-kakak yang lain. Oh, Kawi. Silakan Kak Awi. Ada Kak Awi? Ada Kak, ada. Oke, silakan Kak Awi. Apa itu Kak? Hal baik apa yang kakak dapatkan pada malam ini Kak tentang kurikulum kita? Hal yang baiknya kita dapat mengacu pembelajaran itu berproses pada peserta didik dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan atau atau merdeka mengajar. Oke. Udah itu aja Kak. Oke, Kak Awi. Berarti kakak sudah dari level aja sudah paham ya. Sudah 9,5 ya, Kak. Takut, tak? Fauzi tadi berapa, Kak Fauzi? Levelnya? Level 5, Kak? Suaranya Kak Wozi belum diaktifkan itu. Saya 7 tadi, Kak. 7 ya? Nggak ada yang lawan Kak apa ya, Kak Awi ya, 9,5. Tinggal 5 Kawi lagi di atas. kencang itu. Dia dapat mujizat itu, Kak. Ya. Korwil kami tuh. Jarang-jarang orang buat 9,5. Oke, yang level berapa tadi ya? Yang level ada tadi level 5. Level 5 siapa tadi, Kak? Kak Syukur, Kak Syukur. Kak Syukur atau Kak Ismet? Kak Ismet berapa tadi Kak Ismet? Level 5, Bu. Kak. Oke, silakan Kak Ismet. Setelah kakak dengar atau setelah kakak Ajar, Kak Ismet, pelajari. Apa lagi yang gaji naik, Kak Ismet, ajar. Kak Ismet nih bisa 199 nih Kak. Cuman dia tak sanggup ngasihnya. Coba Kak Ismet. Kenapa level 5? Karena di saya kayak pembelajaran PJOK ini kalau menurut saya Kak, memakai kurikulum itu berbelit-belit rasanya Kak. Berbelit-belit karena pelajaran olahraga PJOK ini sebenarnya simpel. Apapun kalau kita pakai kurikulum, program atau apapun tidak jalan Kak, yang ujung-ujungnya dimodifikasi. Begitulah ceritanya Kak. PJOK itu. Nah, Mantap, Kak Ismet. ya. Mantap Kak Ismet. Waktu pun modifikasi. Iya. Tapi itu karena belum paham kali Kak. Setelah kakak tadi pelajari semuanya itu ternyata lebih gampang ya. Kalau kita sudah pelajari, nikmati seperti Kak Syukur tadi mengatakan, semuanya itu tergantung dari sekolah kita. Jadi sebenarnya CP itu sudah diturunkan, tinggal kita yang memodifikasinya di tujuan pembelajaran Kak. Jadi walaupun itu katanya dimodifikasi, iya. Ya. Tapi pun sebenarnya yang dibilang syukur tuh Kak, itu hanya kalau kita ibarat guru SMA Kak, itu hanya teori aja Kak, prakteknya nol. Intinya tidak dijalankan Kak, hanya kurikulum aja yang berjalan. Dia tetap kok jalan di tempat. Iya. Jadi Kak Ismet pernah nampak, janganlah ngomong kayak gitu. Janganlah gitu Kak Ismet. Aduh, gimana nih? Ini Kak Syukur mana nih kok diam aja? Udah menjadi darah daging lah Kak bagi guru PJOK. Iya. Syukur lari tuh Kak Kak Ismet. Ismet jangan macam itu, karena kan tak semua orang begitu Kak Ismet. Jangan menengok satu sama, nggak boleh Kak Ismet. Bisa nih Kak Ismet nih. Menjatuh nih. Janganlah tengok saya daun dulu. Diam aja. Ketua. Sesudah belajar PKG ini tentu makin lebih paham ya Kak, cara mengajari kita, bagaimana cara lebih memudahkan kita. Sebenarnya sudah lebih paham kita cara mengajarnya bagaimana supaya tidak terlalu berat. Jadi gitu.
Makanya Kak Syukur mengatakan semua itu tergantung dari situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing. Oke, Kak Ismet, terima kasih Kak Ismet. Silakan kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak yang lain boleh, masih ada waktu kita sekitar 5 menit lagi. Izin Kak, Ya Kak. saya ini Oh. bertanya sebetulnya. Silakan. Ada yang sedang beredar nih di media sosial, depth learning, nah kan? Nah, ini kurikulum atau bagian dari kurikulum ya? Apa itu Kak? Ada kurikulum baru katanya. Ada sebagian menganggap itu kurikulum atau ada juga sebagian yang menganggap bagian dari kurikulum. Apa Kalau itu nggak namanya? salah depth learning atau apa namanya? Karina mungkin jelas tuh. Iya. Ayo bantu Kak Rina, depth learning ini ada di bagian dari kurikulum Merdeka atau kurikulum Kak Rina? Ini kayaknya baru setelah menteri yang baru ini dihembuskan berita ini Kak. Iya Kak, kalau saya ikuti juga ada seperti kita ini akan berganti kembali lagi ke kurikulum yang lama. Cuman namanya kita belum paham kurikulum apa. Jadi kita tunggu aja keputusan dari menteri kita yang baru ini. Apa kemana kita akan dibola kembali ya Kak? Kemana kita akan pergi? Karena karena kita juga melihat akan dikeluarkan juga semua yang sudah hilang itu akan dikembalikan, sepertinya seperti itu. Kalau saya melihat dan saya mengikuti dari berita-berita yang ada beredar saat ini. Tapi kita belum tahu pasti karena memang belum ada undang-undangnya yang kita dapatkan. Jadi kita tunggu aja Kak sampai di mana dan sampai kapan kurikulum Merdeka ini, dan kalau saya rasa walaupun diganti tetap sama itu, hanya cara membuat modulnya aja itu yang berbeda. Saya rasa seperti itu. Oke, ada lagi Kakak? Ada lagi Kakak? Kak Ismet ada yang mau ditanya Kak? Kak Ismet ada tuh dari tadi. Ini jam Apa Kak? Kak, nggak ada lagi. Oke. Baik Kakak, mungkin Kakak kenapa kita zoom untuk materi poin yang ke-7 ini, atau tatap maya yang ke-7 ini, karena kemarin ada kakak-kakak yang tidak masuk di sini, jadi kita ulang. Dan mungkin juga kakak-kakak saya nggak tahu ngambil waktunya kapan lagi karena saya harus mengirim bukti tatap maya kita besok sore. Tapi masih ada untuk pengulangan kita 2 kali lagi. Ini admin BGP sudah meminta supaya dikirimkan besok karena memang belum saya kerjai karena masih ada kita untuk mengulang. Jadi gimana Kakak untuk pengulangan yang 2 kali, kemungkinan pengulangan untuk modul 1 dan modul 3. Karena di situ karena ini mengulang untuk Kak Al-Amin dan juga Kak Henry ini. Kak Al-Amin 2, Kak Henry 2. Jadi sudah berkurang kekosongannya. Gimana Kakak? Kapan kira-kira Kak? Kita diskusikan aja sini Kak, biar aja direkam nggak apa-apa. Kalau memang izin Kak. Iya Kak. Kalau memang besok terakhirnya ya terpaksa besok lah semuanya. Iya Kak. Kan besok terakhirnya. Iya, besok sore Kak. Sore. Sementara ada 2 pertemuan lagi begitu ya.
Iya Kak, itu 22 JP sebenarnya memang. Tapi kalau kita bikin pagi sama siang hari gimana Kak? Pagi sama siang Kak. Pagi 2 JP kan, setelah zuhur 2 JP. Pagi kira-kira jam berapa ya Kak? Kawan-kawan lain jam berapa kira-kira? Jam kalau 2 JP itu kalau kita mulai jam 9, jam 11 habis Kak. Bisa jam 9 tuh. Jam 9, jam 11 Jam 11 Kak. habis. Jam 11 ya. Ya 9 bisa. Setiap zuhur jam berapa tuh Kak Boy? Sesuai jam 1 lah. 1 ya. Gimana kalau Kakak jam 1 atau sampai jam 4 ya? Berapa Kak? Gaspol ya. 3 JP. 4 JP berarti Pak Habibie. Iya. Jam 1 sampai berapa ya? Jam 4 sampai jam sore. Jam 5. Paginya jadi atau enggak? Pagi saya ada ketemu. Oh, boleh. Gas Kak. Biarlah saya yang apa Ya. Yang nggak bisa jalankan. Gas. Gas lah. Gaspol. Gas. Henry aman. Besok bela aku po tunda aku Mana? rencana Di 86. Ya tunda aja Kak Henry. Itu mana Kak Henry 86 Kak Henry? Kita gaskan nama besok semua. untuk mengulang wajib anjing. Oh iya, gimana Kak Henry? Ini Kak Henry nih yang mau ditanya sama Kak Amin. Kalau memang kakak nggak bisa, berarti Ngikut aja Kak. Ya. dulu suaranya. Ngikut aja Kak, gitu Kak. Ngikut aja Kak. Ngikut yang terbaik Apa aja. Apa yang ikut-ikut nih Kak Henry? Maksudnya ngikut jam aja lah, ngikut jam 1 oke, ya kami usahakan. Walaupun nanti kami mukanya nggak ada di layar. Bisa Kak Anda? bisa Kak, bisa. Asal nama kakak aja masuk ke dalam absen, udah bisa ya. Kak Oh, Amin iya, kira-kira? Kak Amin bisa nggak? Kak Amin? Min. Mana suara? Tidur enak. Telepon David. Sampai jam berapa? Isu mulai jam berapa? Oke, gas lah Kak. Besok jam 2 aja Kak, maaf. Jam 2 1. Kalau jam 2 4 jam mak jam berapa habis itu? Oh, 6. Iya nah, awak Itu sudah mak 30 lah. Jam 1 aja besok. Nanti dia Pak Kang Amin ikut aja itu. Pauji jam 1 aja subuh Pauji. Iya, jam 1 aja. Kalau isu kan potong tak mungkin kita potong kan. Kak Amin bisa jam 2 katanya Kak. Apa Kak? Jam 2? Kak Amin habis zuhur katanya jam 2. Enggak masuk kan Najo. Masuk Najo. Zuhur bodoh boleh 5. Jam 1.30 jaga Kak Amin. Jam 1.30 ya Kak. Nah ya udah jam 1 kita mulai aja Bu. Berarti dia masuk 1.30. Apa Iya, boleh? iya betul tuh Kak. Boleh Kak. Bisa lah tuh. Boleh lah Kak. Oke Kak, oke. Nanti kalau Saya jam 6 usahakan ya, Kak. keteteran kita Kak. Banyak itu kan dah sore kali tuh. Sampai maghrib Iya. malahan. Itu malam ikut ya tuh enggak? Gak ada lagi, gak ada terakhir. Habis dah. Malam itu tugas. Pancak Aku bau. Kok dia baru? Tugas baru jauh tuh. Aku banyak tugas belum tuh. Kirim rekening ke Kawi. Oke Kak, Tahu itu sombong. gimana tugasnya Kak? Tugas untuk slide kita, untuk RTL-nya Kak? Sudah selesai? Besok baru rencana nih Kak. Iya. Tanggal 30 terakhir ya Kak? Oh tanggal 30. Besok tanggal berapa? Besok Oh Tuhan tanggal 30. Besok 30. 30 Kak. Besok 29.
Mati. Besok Saya kudu tanggal 9. 10 Kak, hari Minggu tanggal Aku di 1. sini Pak Uji. Kita tanggal 2 Jum ya Kak, Jum mungkin jam terakhir itu, Jum terakhir. Udah mampu be Oji. Oji. Udah mampu be kali ko. Oi, Alah di dalam boleh. Tinggal itunya Kak, tinggal RTL lagi, baru nanti tinggal Kakak mengupload bukti karya. Kalau Kakak mau mengupload bukti karyanya video, nilainya setelah Kakak mau upload videonya itu video nilainya 90 ke atas. Kalau dia upload RPP atau modul nilainya batasnya 70. Ayo Mak. Jauh. Jauh bos ya. Memang beda Kak video dengan modul, karena modul kan Kak bisa aja kita kan sudah punya. Jadi kalau video kan tentu dia kakak masih obat minum obat. Kasih obat para mah. Jadi kalau video pembelajaran juga video praktik baik juga boleh Kak, silakan kakak mau video yang apa, yang mana. Contohnya kan video praktik baik untuk berbagi pada teman sejawat bisa. Nyamuk saya atau ayamnya. Kami sudah libur ya, Boji. Esok kami dah libur dah. Sabtu Minggu. Apa? Sabtu kami tak masuk deh doang. Jadi kakak yang tugasnya belum masuk tolong dikerjakan semua ya Kak, biar kita usahakan mudah-mudahan satu kelas ini lulus semua. Besok kita gas kedua biar saya upload lagi ke YouTube lagi. Memang makan waktu sebenarnya sih Kak. Saya harus ngupload ke YouTube lagi, ngupload ke Drive lagi. Tapi nggak apa-apa, asal kakak tuntas semuanya. Enggak. Kalau tugas berbentuk video tadi apa di YouTube juga? Yang mana? Video untuk tugas besok apa harus di-upload ke YouTube juga? Tugas besok ya Kak, boleh di YouTube Kak. Kalau biasanya saya di YouTube semua Kak. Boleh juga di Drive, Google Drive juga bisa. Iyalah Kak. Oke kakak, ada lagi Kak? Untuk tugas kakak udah masuk semua, belum saya lihat ini. Saya masih baru buka laptop. Beberapa hari ini masih kurang enak badan saya, masih agak pening setelah pemilu kemarin, pilkada semalam, kecapean. Sama Kak. Saya belum ada tidur nih Kak. Ya, saya juga masih kurang tidur Kak. Memang cepat sih siap, cuman lelahnya itu terasa. Oke, kakak ada lagi? Kalau tidak ada, biar kita tutup Zoom kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam ini, semoga itu bisa kita serap dan kita jadikan pembelajaran, khususnya kita dapat berikan kepada peserta didik kita dan dapat menjadi amal ibadah kita untuk masa depan kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dari penyampaian saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih, selamat kakak.